Ya, dampak dari PPKM ini memang dirasakan oleh banyak pihak. Seperti di Jakarta, pemirsa, tutupnya pusat grosir Cililitan di Jakarta Timur membuat para penjualnya turun ke jalan. Sejumlah penjual jasa servis handphone menawarkan jasa mereka pada pengguna jalan yang melintasi kawasan ini. Para penjajak jasa servis HP ini mulanya menyewa kios di dalam pusat perbelanjaan. Tiap harinya pendapatan yang dihasilkan tak menentu. Bahkan kadang dalam satu hari tak ada satupun pelanggan. Apalagi mereka juga tetap harus membayar sewa kios bulanan meski saat ini sedang ditutup. Udah pernah servis Bang ya? Ini udah pernah. Nah, ini adalah salah satu cara para penjual jasa servis HP untuk bertahan hidup di tengah PPKM darurat. Langsung saja kita pantau bagaimana prosesnya. Sudah bersama kami Menia Mutiara di kawasan PGC Cililitan, Jakarta Timur. Selamat siang Menia, apakah betul banyak penjual jasa servis HP yang turun ke jalan? Data dan pemirsa, sejumlah pusat perbelanjaan yang tutup seiring berlakunya regulasi PPKM darurat, salah satunya seperti di kawasan Jakarta Timur. Pusat grosir Cililitan yang tutup sejak 3 Juli lalu berimbas kepada para pelaku usahanya. Saya akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang dengan para pedagang di sini yang menjajakan jasa servis handphone di pinggir jalan. Halo Mas, selamat siang. Ya, selamat siang. Dengan Mas siapa Mas? Arya. Oke, Mas Arya, mengapa akhirnya memilih untuk menjajakan servis handphone di pinggir jalan seperti ini Mas? Karena kalau bukannya kita nggak takut sama penyakit atau apapun ya, karena kalau diem di rumah siapa yang membiayai keluarga atau toko, bayar toko ntar servisnya tetap bayar kan, servisnya kita tetap bayar, nggak ada yang nanggung, terus biaya kita buat ke rumah nggak ada yang nanggung juga kan. Sampai sekarang ini Mas masih membayar sewa kios kepada pihak pusat perbelanjaan gitu Mas? Ya tetap nggak ada kompensasi, paling potongan berapa persen gitu. Jadi selama kita tutup mau sebulan, 2 bulan, pembayaran tetap bayar. Baik, kalau dalam satu hari Mas kira-kira ada berapa pelanggan sih yang datang? Ini nggak tentu. Kalau ya lagi rame, kalau enggak ya nggak tentu lah. Terakhir Mas, ada yang ingin disampaikan mungkin seiring berlakunya regulasi PPKM darurat dan harus mau tidak ada pilihan lagi berjualan seperti ini gitu. Ya sampaiannya dari kita ya untuk semuanya, sebenarnya kita bukannya nggak mau mematuhi apa yang pemerintah anjurkan, cuman kan di sini kita juga tetap menjaga protokol kan, kesehatan gitu. Cuman kalau kita tetap berada di rumah, siapa yang membiayai resiko di rumah gitu kan? Apalagi yang perantau seperti teman-teman saya di sini, ada yang dari Ambon atau dari mana, itu siapa yang membiayai kan? Terus biaya toko gitu. Kita juga takut sebenarnya akan penyakit itu, cuman ya karena kebutuhan lah. Terima kasih banyak Mas Arya atas waktunya. Oke. Ya, pemirsa, itulah tadi perbincangan singkat kami dengan salah satu penyedia jasa servis handphone yang mulanya mereka ini berjualan di dalam kios di pusat grosir Cililitan, dan kini saat berlakunya regulasi PPKM darurat mau tidak mau karena mal tutup, jadi mereka melakoni usaha menjajakan servis handphone di pinggir jalan raya dan mengaku tetap membayar sewa kios seperti biasanya. Deta kembali ke studio. Atas laporan Anda Menia, selamat bertugas kembali.